Saudara, khotbah itu di seluruh dunia ada 4 jenis saja, ya, 4 jenis saja. Yang pertama, khotbah yang disebut sebagai panjang dan jelek. Jemaat akan bilang gini, tiada maaf bagimu. Jangan harap kamu diundang ke sini lagi. Panjang jelek lagi. Tapi ada tipe yang kedua khotbah, yaitu yang panjang dan bagus. Ini pun masih bisa dikomplain. Jemaat akan bilang gini, gimana khotbahnya? Bagus sih tapi kepanjangan. Lu tahu aja gue capek. Gue udah kepingin jalan-jalan ke mall. Yang ketiga, ada khotbah yang disebut khotbah yang pendek dan jelek. Ya, jemaat masih bisa maklum. Mereka berkata begini, mungkin pendetanya sedang dalam pergumulan. Kita maklum saja, pendeta juga manusia. Tapi ada tipe khotbah yang keempat, namanya khotbah yang pendek dan bagus. Doakan supaya saya bergerak nomor 4 ini saja ya, seperti orangnya. Saya akan melanjutkan apa yang saya sampaikan dalam ibadah pertama tadi. Tadi pagi saya menyampaikan tentang keluargaku, sorgaku. Dan saya sedikit 1 menit mengulangi. Bahwasanya kata keluarga diambil dari bahasa Ibrani bait, family, artinya home. The place that you can find your home. The place that you can find your spot. Jadi saya setuju dengan prinsip home tadi itu. Ya, ikut home supaya kamu menemukan atmosfer surga dari situ. Ikut home supaya kamu mengalami hotspot, nggak blank spot, buffering terus hidupmu. Oke, nah saudaraku, tetapi ibadah kedua ini saya lebih berkonsentrasi kepada how to prepare the next generation. Kita harus mempersiapkan generasi yang selanjutnya. Saya senang gembala saudara masih muda. Saya kenal dia udah 20 tahun yang lalu kurang lebih. Saya masih muda dan sekarang pun masih muda. Haleluya. Menurut PBB usia muda itu di bawah 60 tahun. Jadi saya masih muda. Nah saudaraku, dari dulu saya udah lihat dia bahwa dia ini hatinya di generasi. Saya lihat bagaimana cintanya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kalau parkir saudaraku, saya selalu perhatikan kalau dia jalan sama saya, dia bilang gini, dia kasih ongkos parkir ke orang, dia bilang gini, Tuhan memberkati Pak. Sedap, kamu lupa kan? Tadi kamu jemput saya, kamu udah gak lakukan itu lagi loh Dik. Nah saudaraku, tapi saya lihat bagaimana hatinya. Dan saya kalau diundang sekarang di sini, saya gak heran apa yang Tuhan buat di tengah-tengah saudara pada saat ini. Dan saya mau beritahu Andi, Tuhan belum selesai dengan kamu. Dan kamu akan melihat pelipat gandaan terjadi di depan kamu. Saudaraku, generasi. Mazmur 78 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya terbeban sekali. Ini yang ada di hati saya ketika saya berangkat ke Bandung tadi malam. Apa yang saya sampaikan? 2 hal. Yang pertama tentunya keluarga. Tapi yang kedua, ini juga berkaitan dengan keluarga tapi lebih kepada mempersiapkan generasi. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita olahraga pagi ini, banyak bangkit berdiri dan memperkatakan, mengucapkannya, menyuarakan ya. Kita baca 3 ayat saja. 1, 2, 3. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Saudara, kata angkatan di situ bahasa Inggrisnya generation, generasi. Terus ayat yang kelima, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Lalu ayat yang ke-6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Apa aja? Terus 7, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Amin. Berbahagia mereka membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Saudara dipersilakan duduk. Izinkan saya mulai dengan 2 buah pertanyaan. Pertama, apa yang akan terjadi dalam hidupmu kira-kira 100 tahun yang akan datang? Coba dijawab. Sudah beberapa berkata, ya sudah meninggal lah Pak. Oke. Pertanyaan kedua. Apa yang akan terjadi dengan anak-anakmu dan cucu-cucumu 100 tahun yang akan datang?
adakah mereka tetap percaya kepada Yesus? Itu juga tanggung jawab kita sejak dari sekarang. Saudara, Anda tahu semua bagaimana Harvard University. Mungkin ada yang lulusan di sana di sini. Universitas ini dibangun tahun 1600 sekian oleh John Harvard. Dan di prasasti pendirian universitas ini ditulis kurang lebih kata-katanya begini. Universitas ini didirikan atas dasar kebenaran. Mau mengikuti petunjuk-petunjuk kebenaran firman Tuhan. Intinya seperti itu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Harvard University. Dosen-dosennya, profesornya banyak yang ateis. Mereka menolak Tuhan, saudaraku. Padahal universitas ini didirikan atas dasar kekristenan mulanya. Saudara lihat bagaimana Amerika Serikat. Negara ini dibangun dengan orang-orang yang membangun fondasi negara ini. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan hukum-hukum yang ada sekarang pun. Itu saudaraku berkaitan dengan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi dengan Amerika hari ini? Mereka mengabaikan pengajaran tentang generasi kepada generasi. Dan hari ini LGBT merebak, merajalela di sana. Ateis berkembang pesat di sana. Mereka menolak Tuhan. Di dalam Alkitab saudaraku ditunjukkan bagaimana proses pemindahan tongkat estafet itu. Kita lihat bagaimana dari seorang yang berjemput Musa. Keren. Musa mempersiapkan seorang abdinya. Ya, abdi ini itu budak, bukan budak. Abdi itu kayak jongosnya gitu. Tapi karena mau dipersiapkan si Joshua itu, dia menggantikan Musa secara luar biasa. Jangan remehkan orang kecil ya. Perhatikan saudaraku, ketika ada seseorang yang mau dipersiapkan, mimpilah supaya orang itu menjadi lebih besar daripada kita. Apa yang terjadi sesudah Joshua? Alkitab mencatat saudaraku. Dalam kitab Joshua maupun kitab Hakim-Hakim. Sesudah Joshua mati saudaraku. Kita lihat tidak ada satu pemimpin yang bangkit yang bisa punya kaliber. Yang bisa membawa Israel untuk takut akan Tuhan terus menerus. Dan bangsa itu kembali kepada penyembahan berhala. Kenapa saudaraku? Tidak ditemukan pemimpin yang takut Tuhan. Saudaraku, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Sebab kita nanti punya anak, kita punya cucu, kita punya cicit dan seterusnya. Kita lihat bagaimana tongkat estafet dari Elia yang hebat itu. Dia diangkat oleh Tuhan dengan kereta yang luar biasa. Dan dia serahkan tongkat estafet kepada muridnya Elisa. Dan Elisa dipakai 2 kali lipat pengurapan yang dimiliki oleh Elia, turun 2 kali lipat kepada Elisa. Tetapi sesudah Elisa seharusnya Gehazi melanjutkannya. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Tongkat estafet terputus dan akhirnya Elisa meninggal dunia dengan pengurapan yang masih ada di dalam dirinya, bahkan tulang belulangnya setelah sekian tahun dalam kuburan. Tulang belulang Elisa pun saking diurapi, kena mayat yang lain, mayat bisa bangkit, bisa hidup lagi. Sangat disayangkan, seharusnya itu bukan jatuh kepada tulang belulang, tapi kepada seseorang yang harus melanjutkan tongkat estafet. Saudaraku, saya menyampaikan ini, mari kita renungkan baik-baik. Supaya setiap kita mulai dari sekarang, anak-anak muda yang belum menikah, mulai berpikir tentang jauh ke depan. Yang sudah menikah sekarang mempersiapkan betul tanggung jawab kita untuk anak-anak kita. Sengaja saya ambil Mazmur 78. Karena di dalam Alkitab ini contoh paling hebat yang saya temukan. Bagaimana generation after generation they serve the Lord. Saudaraku, Daud saja seorang pemazmur yang diurapi Tuhan. Saudara lihat ini. Baru anak pertama, anaknya generasi berikut yang sesudah Daud kan Salomo. Itu aja sudah lihat. Istrinya 700, gunduknya 300. Total 1000. Nah Alkitab jelas berkata, Salomo sampai demi perempuan-perempuan yang dicintai. Dia menuruti mereka untuk bikin patung-patung dewa penyembahan yang menjijikkan Tuhan. Ya saya bisa maklum lah karena Daud pun istrinya 7. Seharusnya istri itu cukup 1. Amin. Orang Surabaya bilang si J gak entek pemainnya loro. 1 aja gak habis-habis katanya. Bukan itu ya maksud saya ya. Saudaraku, keturunan ketiga dari Daud, Rehabeam, cucunya menentang saudaraku, tidak takut Tuhan, dan akibatnya Israel terpecah jadi 2, kerajaan utara, kerajaan selatan. Baru cucu saudaraku.
Wow. Saudara, tapi Asaf ini berbeda. Asaf ini ditunjuk oleh Daud dalam pelayanan praise and worship 24 hours. Dan dia keren. Nanti bisa baca di rumah bagian 1 Tawarik 25 dan seterusnya. Asaf ini mendampingi putra-putranya. Dia coaching, dia fathering, dia mentoring, dia mentori anak-anaknya. Nah gini loh melayani Tuhan. Ini papa kasih contoh. Gaya hidup keteladanan sang papa ini saudaraku. Mengalir. Lalu Asaf berkata kepada anak-anaknya. Nah papa ngajarin kamu sekarang. Tapi papa minta jangan berhenti sampai kamu. Ajarin cucu-cucu papa. Nanti tekankan sama cucu-cucu. Supaya ngajarin cicit-cicit papa. Dan terus supaya generasi kita tanpa putus-putusnya mempercayai Jehovah, Tuhan kita, El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa Allahnya Israel itu. Dan saudara tahu generasi Asaf melayani Tuhan kurang lebih kalau kita hitung sampai 500 tahun, 10 generasi. Keren. Kapan dia terhenti tidak terlacak di Alkitab? Waktu orang Israel dibuang ke pembuangan Babilonia. Karena dibuang dalam pembuangan saya bisa maklum. Jadi gak tercatat di Alkitab, terbuang. Tetapi ini yang contoh yang baik. Meninggalkan keteladanan. Melatih anak-anak kita sendiri. Bapak ibu yang punya anak dengar. Waktu Tuhan ngomong sama Adam Hawa. The first institution. Institusi pertama yang Tuhan buat itu adalah keluarga. Dan begitu Kejadian 1 ayat 28 Allah memberkati suami istri Adam Hawa. Lalu kemudian perintah pertama berkata begini. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Itu bukan cuma punya anak cucu kita secara lahiriah. Tuhan mau setiap kita orang tua, anak cucu lahiriah kita harus menjadi anak-anak rohani kita juga. Yakinkan anak-anak jasmanimu menjadi anak-anak rohanimu. Mereka belajar doa dari mana? Dari orang tua, bukan dari gereja. Mereka baca Alkitab dari mana? Dari orang tua seharusnya, bukan dari guru sekolah minggu. Saya sedih hari-hari ini banyak orang tua itu mengandalkan guru-guru sekolah minggu. Sudah PK-nya kecil, diomeli lagi. Beberapa orang datang ke gereja berkata, ini gereja gimana sih? Loh kenapa? Sejak ikut sekolah minggu di gereja ini anak saya jadi nakal. Anak saya seperti sulit dikasih tahu. Kalau ada keluhan begini biasanya saya pesan sama tim-tim Rocky di tempat kami namanya. Saya bilang suruh mereka temui saya. Saya akan temui baik-baik. Seandainya ada orang datang komplain, saya akan berkata terima kasih Pak. Terima kasih buat komplainnya, kami akan perbaiki sistem dan semuanya. Tapi sebelum Bapak pulang izinkan saya mengajukan satu pertanyaan. Selama 1 minggu anak Bapak bersama kami hanya 2 jam, selebihnya dengan siapa? Orang tua pada menjawab, ya dengan kami dong. Dalam hati saya, itu tanggung jawabmu bukan kami. Mendidik anak secara rohani itu tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab gereja. Halo, siapkan generasi. Biar anak-anak kita seperti anak panah di tangan para pahlawan. Sampai pada destiny mereka masing-masing. Tajam. Saudaraku, dan Asaf lakukan itu. Saya suka banget. Dan dia tulis Mazmur ini. Ada 4 poin pengajaran yang harus ditekankan kepada generasi. Tidak sulit sebetulnya. Ya, tidak perlu pakai sekolahlah Alkitab. S1, STH, sarjana teologi, atau sarjana tinggi hati. Lanjutkan lagi S2, MTH tambah 2 tahun. Master of Theology atau makin tinggi hati. Lanjutkan lagi sampai pada doktoralnya. DTH tambah 2 tahun lagi. Doctor of Theology atau DILE tinggi hati. Enggak saudara, itu gaya hidup sehari-hari. Ya, saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama, apa yang ayat yang keempat kita lihat. Apa yang diajarkan dari generasi ke generasi? Sederhana banget, gak sulit sebetulnya. Dibilang begini, ayat yang keempat D. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan kemudian. Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Sederhana kan? Puji-pujian, apa artinya? Bahasa Ibrani dipakai tehillah. Kata tehillah itu artinya selain himne, ada adoration, pengagungan, penyanjungan,
sikap respect kepada kebesaran Tuhan. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Ditanamkan sikap respect kepada Tuhan. Tapi saudaraku, kata Tehillah sini, teman-teman praise and worship, aku berdiri di depan kalian ya. I just want to share something important thing for you all. Bahwa kata Tehillah ini bukan cuma sekedar nyanyi nyembah atau pujian. Tapi kata Tehillah itu mengandung pengertian begini, dengerin ya. Pujian yang pertama-tama kita yang memprakarsai. Setelah itu Roh Kudus ambil alih, Tuhan nyanyi buat kita melalui kita. Keren gak tuh? Pertama-tama kita yang prakarsai, nyanyi nyembah. Tapi setelah itu mengizinkan karya Roh bekerja, sehingga Tuhan nyanyi di tengah umatnya melalui kita. Kalau dibuat satu kalimat pendek sederhana, that's a prophetic song. Itulah nyanyian nubuatan. Saya senang di gereja ini space penyembahannya tadi diberi waktu yang cukup. Great. Tapi saya usulkan untuk mendengar apa yang Roh Kudus mau. Menyiapkan lagu juga seperti itu. Perlu doa. Semua tim mesti doa. Kayak orang jadi waiter. Saya ini membayangkan kalau saya memimpin pujian, saya kayak waiters, pelayan restoran. Yesus datang, tek 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 tek, duduk. Saya bawa menu. Silakan mau milih apa Tuhan Yesus? Saya pilih karedok, Lord you are good. Oke, karedok Lord you are good. Apalagi saya pilih siomay, how great thou art misalnya. Seperti itu. Supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Dan waktu penyembahan itu pun kita tim terus terhubung dengan sorga. Sehingga ada pesan-pesan khusus yang Tuhan sampaikan. Pesan profetik kita bisa sampaikan kepada jemaat. Tidak mesti harus begini. Dengarlah firman Tuhan, jemaat Tuhan. Sekalian aja gitu ya. Gak perlu. Kadang-kala dalam suasana atmosfer penyembahan, saudaraku, waktu kita nyembah, oh haleluya, tiba-tiba Roh Kudus datang kepada WL atau singer atau tim musik, dan Roh Kudus kuat berkata sesuatu. Anda bisa bisikkan ke depan misalnya tentang sesuatu. Lalu kemudiannya di depan mulai menimbang. Makanya WL itu punya penimbangan in the spirit, penting sekali. Menimbang, ini dari Tuhan. Lalu dia berkata, dengarlah firman Tuhan yang datang. Jangan takut dan jangan goyah. Akulah Tuhan yang berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung, menimbun setiap lembah. Akulah Tuhan, jaminanmu, kuatkan dan teguhkan hatimu, umatku sekarang. Saya yakin ini jauh lebih menguatkan dari bahasa roh yang panjang. Karena mereka mengerti apa kata Tuhan. Tapi Tehillah di sini maksudnya begini. Bukan sekedar praise and worship, tapi bicara gaya hidup yang intim dengan Tuhan. Ini yang harus diteladankan kepada anak-anak kita, generasi ini. Orang tua memiliki sikap yang terhubung dengan Tuhan. Anytime, any place, anywhere. Anak-anak lihat, papa mama sama Tuhan kok begitu dekat ya. Papa mama, wow. Saudaraku, ini yang Asaf tekankan. Makanya untuk tanggung jawab rohani, tanggung jawab kita orang tua.
Saya punya 3 orang anak, sekarang sih udah gede-gede, udah 23 tahun, 21 tahun, dan hampir 15 tahun. Tapi ketika saya masih di Mataram, di Lombok, mereka masih dalam kandungan istri saya udah tumpangin tangan. Saya bangun atmosfer yang melekat kepada Tuhan. Bukan karena saya seorang pemazmur, ini bukan masalah suaranya loh ya. Tapi kedekatan hubungan. Christianity is not a religion. Christianity is a deep relationship with God. Yesus datang bukan untuk bikin agama. Yesus datang itu untuk supaya pemulihan hubungan yang putus selama ini terjadi antara manusia dengan Sang Bapa. Oke, nah saudaraku, ketika itu dinyatakan, anak saya lahir. Saya memuji menyembah di depan mereka sejak mereka bayi. Mereka nggak ngerti, oke, terus saya lakukan terus. Sampai terus di rumah. Atmosfer pujian penyembahan, keintiman dengan Tuhan. Istri saya enggak bisa nyanyi loh. Saya puji Tuhan, bisa sedikit bisa. Tapi istri saya kalau nyanyi, saudaraku, nadanya bisa lari sendiri kalau dibiarkan. Saya sering ingatkan, kembali sayang. Sering saya goda dia, ketika kita sama-sama muji, terus saya ambil suara 2. Dia ikut kedua. Saya ambil suara 3, dia lebih seringkali kita di hadirat Tuhan cubit-cubitan, kamu gitu. Saudaraku, anak-anakku perhatikan 3-tiganya waktu mereka bertumbuh. And thank God, by the grace of God, 3-tiganya anak-anak saya sekarang semua pemazmur. 3-tiganya takut akan Tuhan. 3-tiganya yang paling kecil sekalipun bahkan sudah mengubah lagu-lagu untuk kemuliaan Tuhan. Why? Mereka cuma melihat apa yang dilakukan oleh orang tua. Ketika Anda bangun atmosfer ini, maka keluargamu akan mengalami psychological incubator. Perlindungan psikologis. Saya yakin anakmu tidak akan aneh-aneh. Anakmu tidak akan kena pengaruh LGBT. Karena dia kuat di rumahnya. Pengaruh papa mamanya kuat. Papa kasih identitas yang kuat. LGBT 2% karena faktor hormonal. Only 2%. Dengar loh. 70-80% karena faktor lingkungan, termasuk lingkungan keluarga. Makanya saudaraku, Tuhan sudah siapkan sebetulnya perlindungan yang paling hebat itu seharusnya di tengah keluarga. Nggak tahu, direkam khotbah saya tadi pertama, dapatkan CD-nya. Supaya nyambung dengan cerita saya sekarang ini. Amin saudaraku, anakmu pasti tidak punya kelainan jiwa yang macam-macam. Kenapa? Ada psychological incubator. Wow, ini yang Tuhan inginkan terjadi. Jadi biarkan lewat hidupmu. Saudara mungkin tidak bisa nyanyi, gak apa-apa. Tapi kamu memiliki hubungan yang dalam sama Tuhan. Itu dibaca sama mereka. Amin. Puji-pujian kepada Tuhan. Yang kedua, apa itu? Jadi pertama gaya hidup yang intim ya, dekat sama Tuhan. Hanya orang intim yang berbuah. Kalau tidak intim tidak mana berbuah. Saya dengan istri saya sudah menikah 24 tahun. Begitu saya diberkati pernikahan sama Pak Timotius Arifin 24 tahun yang lalu, saya hubungan intim sama dia. Udah diberkati boleh intim loh ya. Kalau belum diberkati jangan intim-intiman loh ya. Jangan walaupun dikit aja, sekali aja, nggak bisa. Oke, waktu saya menikah resmi saudaraku, saya intim. Akibatnya istri saya hamil. Nggak bisa karena saya lirik matanya gini. Sambil nyanyi lagunya Arafik. Lirikan matamu menarik hati. Tahu-tahu dia hamil. Nggak bisa. Atau karena saya peluk dia erat-erat sampai tulang belakangnya bunyi tak 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 tak. Tahu-tahu dia hamil. Nggak bisa. Atau saya cium pipinya dan seluruh area wajahnya dan tiba-tiba dia hamil. Nggak bisa. Harus ada hubungan intim suami istri yang sah. Baru hasilnya buah muncul. Kehidupan yang intim dengan Tuhan bukan cuma lewat praise and worship, keintiman lewat firman Tuhan, kehidupan yang terhubung anytime, any place, anywhere dengan Tuhan, menghasilkan buah, salah satunya buah karakter. Yang kedua, apa saja setelah itu? Kekuatannya. Ajarin anak-anak kita tentang siapa Tuhan yang kuat itu, bagaimana kekuatannya. Katakan sama mereka, dan itu mesti saudara punya keyakinan menyampaikannya. Karena saudara baca Alkitab dan mengerti. Bilang sama dia, sama anak-anak.
Tuhan kita tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Ceritakan bagaimana apa yang Alkitab katakan. Sebaiknya cerita-cerita itu banyak muncul dari orang tua. Makanya kalau di rumah saudaraku, saya perhatikan sekarang begitu orang pergi ke restoran satu keluarga, begitu duduk semua pegang HP semua. Tunduk, bukan pada otoritas, pada HP. Waiter datang, ngobrol sedikit, lu pesan apa? Selesai, gini lagi. Kenapa tidak kita ambil waktu, duduk lalu kita ngomong sama anak-anak kita. Nah, yuk kita bahas soal Musa yuk kali ini. Yuk kita bahas tentang Elia sekarang. Kita relevankan dengan situasi sekitar kita. Sekarang ini banyak media yang bagus-bagus. Anda bisa download, Anda bisa cari di situs-situs rohani yang keren-keren hari-hari ini. Ikuti perkembangan, Pak. Amin. Mulai saudaraku, udah mulai cerita sama mereka. Dan biarlah mereka dengar cerita ini dari orang tuanya. Tuhanmu bukan Tuhan yang biasa, Tuhanmu yang kuat. Tuhanmu punya kuasa. Ada beberapa kuasa yang Tuhan miliki. Yang pertama namanya dunamis. Dunamis adalah kuasa untuk melakukan mujizat. Kasih tahu sama anak-anakmu, mujizat tetap ada sampai hari ini. Ajari mereka bahwa Anda bergantung kepada Tuhan. Dan tidak ada salahnya suatu saat mereka saya seringkali kalau ada pergumulan, saya bilang, anak-anak dukung papa doa ya. Pas sudah dapat tantangan seperti ini. Siap papa. Dan begitu ada jawaban saya bilang, nah papa sudah dapat jawaban. Mereka jadi ngerti, ajaib Tuhan kita ya Pak ya. Dunamis, membuat kamu berani bersaksi. Dari kata dunamis muncul kata dinamo, kumparan yang menghasilkan energi, panas. Orang kalau ada dunamisnya, bertenaga kekristenannya. Bergairah, on fire. Ke gereja itu rasanya beribadah tuh seperti Daud berkata, aku hendak mendahului orang-orang karena aku pergi ke rumah Tuhan. Saya banyak ketemu orang, bukan di Bandung ya, di Jakarta. Jalannya ke gereja nyeret-nyeret gini. Dunamis, dari muncul ada kata dinamit, bam, ledakan. Otoritas Tuhan bekerja atasmu, ajak anakmu ngusir setan. Saya ajari dari kecil ngusir setan anak-anakku. Dan mereka melihat bagaimana papanya melakukannya. Dan mereka sekarang udah gak takut-takut sama setan. Kenapa saudaraku? Tuhannya Tuhan yang kuat. Ada exousia yang kedua. Exousia itu the power, authority atau wibawa yang membuat dunamis jadi legal. Karena ada orang punya kuasa tapi illegal. Illegal power. Contoh Matius 7 ayat 23 sampai 21 sampai 23. Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Keren kan? Tuhan bilang gini, I never knew you, depart from me, you practice lawlessness. Aku nak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngeri gak? Udah capek-capek pelayanan, udah bikin mujizat, udah nubuatan, ngusir setan, mati masuk neraka. Siapa yang mau? Mau? Maunya kita apa? Pak, enggak usah bikin apa-apa, yang penting mati masuk surga, ya kan? Enggak. Ada power yang legal. Kalau kita punya exousia, otoritas. Bagaimana bisa menerima exousia? Dengerin. Itu diajarin ke anak-anak. Supaya hidupmu berotoritas, nak. Kamu belajar tunduk pada otoritas. Otoritas pertama itu adalah papa mama. Kecil kita yang ngajari. Kalau enggak diajari nanti bertambah besar. Kok anu ya papa mama? Karena enggak diajar. Kalau kamu pengen punya otoritas, belajar tunduk pada otoritas. Otoritas jasmani juga otoritas rohani. Siapa itu Pak? Gembala kita. Anak-anak mulai ngerti, oh. Kita berkata, kalau pengajaran otoritas benar, anak-anakmu nanti punya dua berkat, double blessing, umur panjang dan bahagia. Efesus pasal ke-6 ayat 4 berkata, umur panjang bahagia. Banyak orang umur panjang enggak bahagia. Kepingin mati enggak mati-mati. Kasihan ya. Ada orang bahagia tapi umurnya pendek. Baru bahagia, mati.
Tuhan berjanji kalau kita belajar hormat pada otoritas. Dan ini akan menjauhkan kita dari dosa generasi. Ada 3 dosa generasi. Tidak hormat sama generasi di atas. 2, tidak melayani generasi. 3, tidak mempersiapkan generasi. Tapi kalau dari kecil anak-anak diajari ini, mereka akan terhindar dari dosa generasi. Mereka akan bertumbuh, umur panjang, bahagia, keren. Amin. Jangan malu ngomong amin saudara, itu bukan milik orang luar sana. Amin itu artinya ya, pasti, sungguh, absolutely right. Amin. Yang belum menikah tenang aja, kamu sedang punya bekal nih. Nanti aku kalau menikah Tuhan, aku akan ajarkan kepada istri dan anak-anakku. Oke, lalu apa maksud lagi? Apa lagi kekuatan berikutnya? Wow, yang ketiga setelah dunamis, exousia, ada yang namanya arche. Apa itu arche? Kuasa untuk memulai sesuatu yang baru. Kuasa untuk merintis sesuatu yang baru. Sekalipun mungkin pernah punya kegagalan. Saya mau tanya di sini, siapa yang pernah punya pengalaman gagal? Pernah gagal? Angkat tangan. Oh, Pak Andi angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Waduh, saya ini pernah gagal banyak. Salah satunya pernah enggak naik kelas. Dari kelas 2 ke kelas 3 SMA enggak naik kelas, nakal. Belum bertobat. Habis itu yang pernah saya punya kegagalan yang sampai meremukkan batinku. Aku pernah gagal bercinta. Seorang gadis mencampakkan aku, meninggalkan aku tatkala cintaku sedang mekar. Dan dia menikahi pria yang lain selama kami masih kuliah. Undangan itu datang di meja belajarku, besar sekali. Ketika ku buka undangan itu dan ku tariknya, dan aku tidak bisa percaya bahwa orang yang ku cintai menikah dengan pria lain dan rasanya gelap melihat masa depan. Hari itu ku lalui dengan minum-minuman keras, mabok-mabok, ke tempat-tempat diskotik hanya untuk bisa melupakan wajahnya. Dan ketika pengaruh alkohol hilang, saya ingat lagi wajahnya. Saya tersiksa. Lagu ini menemani saya hari-hari itu. Di hari perempuan itu menikah, saya pergi jauh diajak teman-teman saya untuk mabuk bareng melupakan. Tapi saya nggak bisa konsentrasi mabok. Mabok rupanya butuh konsentrasi. Dan saya meninggalkan kumpulan teman-teman saya lagi teler. Saya keluar jalan, walaupun sedikit pusing. Dan saya ketemu di lapangan sepak bola yang besar dan tidak ada pertandingannya. Saya duduk di tepi lapangan itu, saya ingat sekali. Dan saya menyaksikan, saya bilang, aduh hari ini dia menikah. Saya duduk termangu-mangu sambil dalam hati berkata, I don't wanna talk about it. How you broke my heart. If I stay here just little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Aku gagal. Aku gagal kali itu. Yang seumur-umur saya pasti tahu lagu ini. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan di tengah kegagalanku dan kehancuranku. Temanku membawa aku kepada Tuhan. Singkat kata aku bertobat. Dan aku berkata kepada diriku, aku harus memulai sesuatu bersama Yesus. Dan sejak saat itu saya putuskan untuk saya tidak mau sembarang pacaran lagi. Dan 4 tahun namanya saya tidak pacaran sesudah saya bertobat. Sampai satu hari saya menemukan seorang wanita yang lain. Andi dan Nining tahu dia. Namanya Nancy Limantono. Yang hari ini telah memberikan 3 orang anak buat saya. Jangan terkubur oleh kegagalanmu. Ada arche yang Tuhan berikan.
kamu bisa bangkit dan kamu bisa memulai perjalanan baru kehidupanmu. Bersama Tuhan kamu akan lakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Yang percaya berkata, kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu, coba gini-gini. Yang punya kegagalan bisnis, kegagalan apapun, jangan berkata, Tuhan kalau begini caranya, aku mainan leher pakai, ayunan pakai leher. Ayunan pakai leher, gondal gandol itu bunuh diri. Nggak perlu layau F. Apalagi nyanyi gini, Tuhan, masihkah kau mau mendengarkan doaku? Tuhan ditanya, dengerin doa gue enggak? Kok sepi surga? Gak ada jawaban, dia maju lagi selangkah. Tuhan, masih gerangan kau terima sembahku. Penyembahannya gue diterima enggak? Gak ada jawaban. Lalu dia mulai berani nantang Tuhan. Mana tanganmu? Tuhan ditantang, mana tanganmu? Kalau aku Tuhan, saya akan begini. Ini loh tanganku nak. Wahyu 1 berkata, Yesus memegang 7 bintang hanya dengan 1 tangan kanan. Para ahli bilang 1 bintang lebih besar dari bumi. 7 bintang cuma dipegang dengan 1 tangan kanan. Gede tangan Tuhan. Gimana? Mana tanganmu? Ini loh nah. Ada tangan besar dari atas turun. Sembarangan. Allahmu Allah yang kuat. Halo. Lalu kekuatan yang keempat namanya koah. Kata koah itu Ulangan 8 ayat 18. Bagaimana kuat jadi kaya, kuat jadi populer, kuat jadi terkenal, kuat jadi hebat. Ada orang jadi kaya malah sombong. Dulu gak punya apa-apa, doa ikut, rendah hati ketemu orang, shalom, shalom. Begitu kaya, shalom, shalom. Jalannya lihat ke atas, shalom, shalom. Gak bisa ngomong shalom lagi, shalom. Sombong. Tapi kalau Tuhan berikan koah, kamu bisa lebih kaya, kamu boleh jadi konglomerat, tapi kamu tetap rendah hati karena kamu sadar there is no ownership in the kingdom of God. Kamu boleh terkenal jadi artis rohani sekalipun. Hai. Geli gue dibilang artis rohani. Saudara, tetap belajar rendah hati. Karena semua pujian kemuliaan milik Tuhan. Ajarin anak-anakmu seperti ini supaya mereka gak sombong. Mereka tetap berpijak pada bumi. Karena manusia diciptakan bukan untuk sorga. Manusia didesain untuk bumi. Nanti kerajaan 1000 tahun itu di bumi. Dan sesudah itu saudaraku semua kiamat. Nanti ada langit baru dan bumi baru turun dari sorga. Ketemu bumi lagi walaupun baru. Jadi mesti injak-injak bumi. Down to earth. Ayo gesek-gesekkan ke bumi. Terus bilang, gua masih injak bumi gitu ya. Apalagi yang diceritakan? Yang ketiga, perbuatan tangannya yang ajaib. Perbuatannya yang ajaib. Wow, anak-anak harus tahu. The name of our Lord is wonderful. Orang Bali bilang atau orang Batak wonderful. Wow, Tuhan itu namanya ajaib. Harapkan yang ajaib. Yang ajaib tersedia. Ajari mereka tentang keajaiban Tuhan. Jadi memang jadi orang tua itu gak cuma cukup sekedar punya anak. Tapi mesti belajar. Belajar parenting Pak. Cari buku-buku Pak. Pergi ke perpustakaan Pak. Ikut seminar-seminar Bu. Gitu, dengerin khotbah-khotbah tentang pengajaran tentang keluarga. Bagaimana anak sekarang beda. Ini sekarang generasi Y, generation Y dan Alpha. Beda. Anakku yang terakhir Y generation, lain belajarnya. Zaman kita dulu Pak Andi, kita belajarkan jangan ribut.
Buku di sini, lampu, meja belajar, udah. Sekarang anak saya yang paling kecil nih, belajar di tempat tidur. Nonton TV. iPhone sebelah kanan, lagu-lagu rohani. Laptop di pangkunya. Lihat TV, dengar ini, lihat ini, buku-buku catatan di sini. Saya bilang, Tevi, saya bilang biasa panggil, Tevi belajarnya kok gitu sih? Gak apa-apa Pak, sudahlah Pak. Saya pertama gak ngerti saudara. Saya paksain, duduk itu kan ada meja belajar Tevi. Papa udah siapin meja belajar, ada lampunya semua. Ayo duduk. Papa, percayalah gak apa-apa Pak. Habis itu saya belajar saudaraku. Saya menemukan tulisan. Generasi sekarang ini karena sudah lahir akrab dengan gadget. Susunan otaknya berubah. Beda sama kita. Saya belajar, oh gitu ta. Jadi karena dia biasa dari kecil, udah biasa pencet-pencet HP, pencet-pencet iPad itu, dia, saya bukan dokter ahli otak ya, tapi saya baca itu dokter bilang itu strukturnya berubah, ada ruang-ruang di dalam dirinya, ruang-ruang bisa muncul ruang-ruang untuk teknologi yang menyebabkan dia itu cepat nangkep. Dia walaupun banyak orang ngomong, dia bisa cepat nangkep dengan apa yang dia lihat. Saudara tahu anak saya yang terakhir ini tidak pernah dapat nilai B. A semua, A plus, A. Ranking 1 sejak dari Lombok dulu sampai di Jakarta. Beda. Nah kalau saya nggak belajar, saya akan paksa. Gak bisa, ini papa. Ayo duduk, baca. Generasinya beda Pak. Makanya ayo belajar ini juga. Perlu belajar mencet-mencet. Dampingi dia waktu dia main games, main sama dia, dampingi. Main apa nak? Oh gitu terus. Dampingi. Jangan pulang urus kantor lagi, pulang urus anakmu. Istrimu sudah menunggu di pintu kamar. Dia sudah kasih tanda-tanda khusus, nggak peka-peka kau. Halo, saya percaya quality time. Tapi saya juga percaya quantity time. Jangan pakai alasan quality time. Kamu harus usahakan ada quantity time buat anak-anakmu yang berisi quantity time yang berbasis quality time. Keren. Amin. Anak-anak kita akan bersama kita. Bapaknya juga ikut-ikutan jadi ngerti sekarang. Tuhanmu Tuhan yang ajaib. Mau pengen tahu keajaiban Tuhan? Saya tunjukkan ya. Dari tangannya tadi. Yesaya 14:12. Ini saya ajari ke anak-anak saya. Tiga-tiganya saya ajari. Tuhan itu tangannya aja, struktur tangannya. Yesaya 14:12 berkata, siapakah yang mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya? Langit ini loh, cuma diginiin sama Tuhan. Semuanya coba buat jengkal sama saya. Oke, sudah? Ada yang 1 meter, tolong maju ke depan. Cepat. Tidak ada kan? Pasti 20-30 cm. Tuhanmu itu jengkal tangannya menembus langit. Yesaya 14:12 katakan. Wow, kalau dia pakai jam tangan, segede apa jam tangannya? Dan dia berkata, akulah yang menakar air laut hanya dengan lekuk tanganku. Seluruh jumlah air laut seluruh dunia cuma selekuk tangannya Tuhan gini. Seperti ibu-ibu coba sup ayam di rumah, sekali hisap habis. Kalau dia haus, dia minum, sekali hisap habis seluruh dunia airnya. Gede gak tangan Tuhan? Kalau dia pakai cincin batu akik, segede apa itu akiknya? Udahlah jangan nantang-nantang Tuhan lagi. Mana tanganmu ini loh. Kalau saya Tuhan. Ajaib. Wonderful. Dan anak-anak harus tahu ini. Lalu pelajaran yang terakhir menurut konteks ayat ini. Ayat yang kelima dikatakan Tauratnya, artinya ajarin firman Pak. Ibu, kita yang ngajari mereka. Anda yang mulai rajin baca Alkitab. Ini bukan urusan pendeta, ini semua kita. Masa kalah sama gubernur DKI? Ahok.
Jokowi Ahok Ahok I like it, Ahok Ahok. Jokowi Ahok Ahok I like it. Aku suka gubernurku, aku bangga punya gubernur seperti dia. Walaupun banyak orang gak suka, biarin. Karena aku tahu persis dia pernah sharing. Sejak dari Bupati Belitung Timur dia bangun pagi-pagi Pak. Dia baca Alkitab, dia doa pujian penyembahan. Baca Alkitab selesai selalu Kejadian sampai Wahyu setahun selesai. Sampai sekarang jadi gubernur pun dia lakukan itu terus. Sesibuk apapun dia bangun pagi, dia baca Alkitab, dia doa memuji Tuhan. Selalu selesai Kejadian sampai Wahyu 1 tahun selesai. Makanya dia tidak ada rasa takutnya. Dia bilang saya bergerak atas dasar konstitusi. Dan konstitusi yang tertinggi buat saya adalah firman Tuhan. Dia bilang begitu. Aduh saudaraku, itu gubernur sibuk. Kecuali saudara lebih sibuk dari gubernur. Ayo dong baca demi kepentingan istri anak-anakmu. Baca. Sejak saya bertobat tahun 87. Beberapa belum lahir di sini. 87 saya bertobat, saya masih kuliah di Erlangga Surabaya. Dan saya buat keputusan, belum jadi panggilan hamba Tuhan loh, belum jadi pendeta, belum. Saya masih mau kepingin jadi akuntan yang kaya. Saya berkata, Tuhan aku mau disiplin baca Alkitab tiap hari. By the grace of God sampai hari ini, tiap tahun saya selesaikan Kejadian sampai Wahyu selesai 1 kali. Itu butuh keputusan. We have to make a commitment and let the commitment make us. Kita harus ambil keputusan dan biarlah keputusan membentuk kita. Artinya kita akan jadi berdasarkan keputusan kita. Kalau saudara memutuskan untuk baca Alkitab, tubuhmu akan mengikutinya. Your body will follow your decision. Saya memutuskan saya baca Alkitab tiap hari, tubuh saya ikut kok. Sampai sekarang saya baca Alkitab, setahun selesai Kejadian sampai Wahyu. Sejak saya kuliah, saya pernah bekerja di kantor akuntan dan akhirnya saya menyerahkan diri full timer. Saya lakukan. Gubernur DKI lakukan juga. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab buat generasi. Anak-anakmu mesti belajar dari engkau Bapak. Bapak, kenapa ya Musa itu angkat tangan kok laut terbelah jadi bisa terbelah ya. Ya Bapak juga bingung ya, gak masuk akal sebetulnya, gak masuk akal. Nah gimana saudara cerita begitu? Anak saudara jadi mabok dia. Saudara kalau ini kita tekankan anak-anak, standar hidupnya adalah firman Tuhan. By the grace of God. Anakku yang paling kecil suka tanya sama saya, Papa udah sampai mana? Dia tidak mau kalah sama bapaknya bacaan Alkitab tahunannya. Saya bersyukur. Anak saya yang pertama sekarang sedang kuliah di LA, dia ambil S2 di sana. Biasanya orang kuliahkan anak ke luar negeri, khawatir gimana dong? Saya datang sama gembalanya, pertama dia S1-nya di UW, dia ambil biochem. Saya tanya sama Pak Gembalanya, Pastor how about my son? Gembalanya bilang gini, anakmu tuh datang ke Amerika, udah siap. Dia justru bawa teman-temannya datang ke gereja. Saya bersyukur. Saudara, banyak orang khawatir tentang anaknya di luar negeri. Tapi saya bersyukur anak saya gak ikut-ikut. Dia bilang gini, Papa aku gak mau ikut sama teman-teman party-party ngapain. Papa aku tahu Papa seorang hamba Tuhan. Papa ini aku bisa kuliah ke luar negeri karena Tuhan. Pak, percaya aku gak akan kecewakan Papa. Dan betul anak saya dapat beasiswa di Amerika. Anak saya yang kedua juga begitu Tirsa. Dia dapat beasiswa di UPH. Dan sekarang sudah lulus. Dan anak yang ketiga yang kecil tadi dia juga dapat beasiswa. Tiga-tiganya beasiswa. Why? Dari kecil pikiran mereka sudah diisi firman. Jangan main-main sama firman. It's so powerful. The word of God. Heaven and earth shall pass away. Yesus berkata, but my word shall not pass away. Kalau itu kamu tanam dalam hidup anakmu sejak kecil. Sekarang saya tinggal menuai, saya lihat, aduh. Tiga-tiga takut Tuhan. Wow. Enggak gila harta tiga-tiganya. Kalau ada orang miskin, mereka berikan pakaian yang terbaik mereka punya. Kadang-kadang saya sampai gini, sayang sebetulnya sayang. Tapi saya sama istri saya, sayang kalau belinya mahal itu. Tapi kan kita sudah ngajarin mereka, jadi kita jangan khianati apa yang kita ajarkan. Itu di balik layar. Dapat angpau, Imlek kan, anak yang paling kecil dapat angpau jutaan, anak gembala. Gimana sih? Jemaat ini ya,
dalam hati, amin, amin, glory, 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 haleluya. Teruskan, teruskan, lanjutkan, lanjutkan, terus. Saudara tahu, dikumpulin sekian juta sama si kecil. Tahu dia datang sama saya, begini, sama istri saya dan istri saya. Pak, semua angpauku aku persembahkan untuk Tuhan saja. Enggak kamu tabung nak? Enggak Papa. Aku mau nabur di ladang Tuhan. Aku mau kasih orang-orang miskin Papa. Berapa? 5%? 75%? Semuanya. Saya bersyukur sama Tuhan. Tidak gila harta. Bapak-bapak, itu tidak terjadi cuma sehari. Tapi dibangun satu budaya baru di rumah tangga. Kingdom culture, budaya kerajaan. Mulailah itu dari sekarang. Gak ada yang terlambat. Saya percaya gereja ini akan jadi berkat bagi banyak orang di kota ini. Saya percaya lewat keluarga-keluarga muda di sini. Dunia Bandung akan melihat kerajaan sorga tidak jauh. Kerajaan sorga ada di tengah-tengah kita. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Kita bangkit berdiri.